Hi, Coach John Herdman. Congratulations on the new job. We are all super excited to meet you. Let's go Garuda. Let's fulfill our dreams together. And sampai jumpa di Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jelu Custen, tentu saja dalam sebuah podcast yang kita akan selalu memberikan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang pemain-pemain naturalisasi yang mereka ini setelah bergabung dengan Timnas Indonesia, ya, apakah mereka ini mendapatkan keuntungan baik secara karir mereka di klub, ya, di Eropa atau mungkin di dalam negeri, atau malah sebaliknya, ya. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana pemain-pemain yang sudah menjadi warga negara Republik Indonesia, mereka aslinya adalah negara asing, keturunan Indonesia, dan menjadi naturalisasi, dan saat ini mereka ini moncer di klubnya masing-masing. Siapa mereka? Ya, namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat para subscriber baru yang udah datang ataupun penonton baru yang udah datang. Silahkan untuk melakukan like dan subscribe dan bagikan sebanyak-banyaknya. Kemudian jangan lupa untuk juga memberikan kritikan dan saran pada channel ini pada saya Jelu Custen di link kolom komentar, dan juga buat ketum PSSI dan juga organisasi Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI. Baik, langsung aja kita akan bahas siapa saja pemain Timnas Indonesia yang merupakan naturalisasi ataupun pemain diaspora yang kakek neneknya adalah asli orang Indonesia atau ayah ibunya asli orang Indonesia, dan ya, setelah mereka bergabung dengan Timnas Indonesia atau menjadi warga negara Republik Indonesia, karir mereka makin moncer. Nah, siapa aja mereka? Mari kita akan buka. Yang pertama, ada sosok seorang pemain back tengah, ya, dari Belanda. Ini keturunan Indonesia yang dulu pernah bermain untuk di Eredivisie, kemudian Serie B, kemudian saat ini Serie A, Seri B lagi, Seri A. Ya, itulah kisah dari seorang J.I.T.S. Dulu dia nggak terkenal sebelum dia bergabung bersama Timnas Indonesia, masih di Venezia, ya. Karirnya semakin lama makin moncer dan diakui sebagai salah satu back terbaik di Eropa. Bahkan di Asia aja dia back terbaik, atau bukan back terbaik, back termahal nomor 5 itu di Asia. Untuk J.I.T.S, apakah dengan dia bergabung bersama Timnas Indonesia ini juga memberikan keuntungan? Iya, satu, dia bisa tampil reguler bersama Timnas dan juga klubnya masing-masing. Itu yang pertama, ya. Ada J.I.T.S El Capitano. Ini adalah kapten, ya, yang menjadi kebanggaan buat saya. Di belakang ada gambarnya J.I.T.S. Oke, setelah ada J.I.T.S, ya, yang kedua adalah Kevin Dix. Ini sama ini, ya, pemain Belanda, keturunannya Indonesia, kakek nenek ayah ibunya orang Indonesia. Nah, Kevin Dix ini sebenarnya rumit kasusnya di Eredivisie, kemudian di Liga Italia bersama Fiorentina. Dia mendapatkan masa lalu yang cukup buruk di Liga Serie A Italia. Kemudian dia pindah ke Copenhagen. Lama dia di Copenhagen, ya. Kemudian akhirnya dengan prestasi di Liga Champion bersama Copenhagen, dia akhirnya dibeli oleh Bayern Mönchengladbach, klub dari Bundesliga. Bagaimana karirnya? Cukup bagus. Dalam beberapa pertandingan dia sempat mencetak gol lewat titik putih penalti. Jadi memang dia tidak hanya seorang bisa bermain di back tengah, bisa di back kiri, bisa ada di defender midfielder, namun dia juga punya kemampuan untuk mencetak gol. Itulah kelebihan dari seorang Kevin Dix, ya. Nah,
Kalau kita sudah berbicara ada Jesus, kemudian ada Kevin Dix, yang kedua masih dari sepak bola Italia. Ini adalah posisinya seorang kiper asli kelahiran Mataram. Mataram itu Lombok, ya. Jadi kiper ini dulu agak susah untuk masuk ke timnas Indonesia karena pernyataan dari ayahnya yang cukup merendahkan bangsa ini, ya. Namun akhirnya waktu ya berjalan, sang pemain ternyata tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Siapa dia? Emil Audero. Ini adalah asli kelahiran Indonesia, Mataram, ya. Kiper yang cukup tinggi, bermain untuk Cremonese. Sayangnya kemarin itu dia dikalahkan Sassuolo, klub dari pemain yang ada di belakang saya, Jesus. Jadi karirnya cukup bagus, pernah menjadi 4 terbaik kiper Eropa 2025-2026 di musim ini. Sayangnya Cremonese ini beberapa kali tidak meraih kemenangan. Apakah dia berhasil mengangkat Cremonese? Ya, nanti musim masih panjang. Yang ketiga ini ya ada Jesus, Kevin Dix, kemudian Emil Audero, masih dari kiper. Ini kiper yang cukup fenomenal buat saya karena satu, ini membuat banyak sekali netizen Ajax Amsterdam marah sama dia. Padahal yang butuhkan klub. Profesionalitas seorang pemain bola yang butuhkan klub, kerjanya adalah klub yang butuh. Ada Martin Paes. Ya, Martin Paes ini dulu ada di Utrecht, ya. Tampil terseok-seok bersama Utrecht, akhirnya dia pindah ke Dallas MLS. Beberapa musim di sana, nampaknya ya ini karirnya lebih cemerlang ketika dia membela FC Dallas. Dan 2024 Ajax Amsterdam mengincarnya, namun masih menunggu waktu, ya. Sehingga akhirnya pada kompetisi di transfer window Januari 2026 ini Ajax melegalkannya secara permanen, ya, dengan kontrak 1 juta euro per tahun atau 20 miliar. Itu adalah pemain-pemain yang bisa mendapatkan keuntungan secara karir, secara profesionalitas mereka di lapangan. Yang berikutnya, ya, ini pemain yang menurut saya juga selalu tampil konsisten di timnas Indonesia. Ada Kelvin Verdong. Kelvin Verdong ini adalah pemain yang cukup luar biasa. Nijmegen adalah klub di mana dia mengakhiri petualangan di Eredivisie cukup lama, ya. Kemudian akhirnya diambillah secara permanen oleh Lille, klub Ligue 1. Di sana ada mantan striker Arsenal Giroud yang menjadi tandemnya. Saat ini dia ada di sana dan membantu Lille untuk juga memberikan tekanan pada Paris Saint-Germain di puncak klasemen Ligue 1, ya. Itu adalah pemain-pemain yang mereka ini setelah bergabung dengan timnas nampaknya ada kecocokan secara feng shui, secara keuntungan, keberuntungan. Ya, keberuntungan itu memang berbeda-beda. Ada yang pemain yang bergabung bersama timnas seperti Sandy Walsh malah terbuang dari Eropa. Ada Shane Patinama malah terbuang dari Eropa. Sandy Walsh saat ini ada di Buriram City. Nanti dia akan menginjakkan kaki di mungkin nggak tahu ya apakah pindah ke Indonesia karena 2026 akhir daripada kontrak dia di Buriram City. Sementara Shane Patinama memilih lebih awal dia pulang ke Indonesia, gabung bersama Persija Jakarta. Sementara Tom Hay sudah musim lalu ya dari Eredivisie pulang ke Bandung. Sementara Eliano Randers juga bersama Tom Hay ya pulang ke Bandung. Nah, ini adalah pemain-pemain yang saya rasa, apakah pemain yang ada di Liga 1 ini tidak mendapatkan keberuntungan? Ya, mereka beruntung, namun tidak seberuntung pemain-pemain tadi yang sudah saya sebutkan ya. Mereka beruntung masih punya karir yang cukup bagus di klub yang mapan di Eropa.
Demikian yang bisa kita sampaikan kepada Anda di pagi hari ini. Dan dari Jakarta, saya Jelu Custen ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.